Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita melanjutkan dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Memperjuangkan kebenaran dengan sabar dan pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka." Saudaraku, bagian ini membahas tentang membuka materai kelima dalam kitab Wahyu. Dan ketika materai kelima dibuka, terlihat di bawah mezbah di sorga jiwa-jiwa orang yang terbunuh karena firman Allah dan kesaksian mereka tentang Kristus. Mereka berseru dengan suara keras kepada Allah yang kudus dan benar, supaya menghakimi dan membalas darah mereka atas penghuni bumi yang berdosa dan menentang Allah. Saudara, meskipun terdengar seperti seruan balas dendam pribadi, namun tentu ini sebenarnya mereka sedang meminta keadilan dan kehormatan Allah dipertahankan. Jiwa-jiwa ini menuntut kebenaran Allah dan kemenangan atas kejahatan, bukan kepuasan pribadi seperti dalam Judaisme. Mereka diberikan jubah putih yang melambangkan kesucian dan kebenaran, lalu diperintahkan untuk beristirahat sejenak sampai jumlah hamba-hamba dan saudara seiman mereka yang harus dibunuh seperti mereka mencapai jumlahnya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalimat istirahat sejenak menandakan periode antara kenaikan Kristus dan kedatangannya kembali pada akhir zaman, ketika jumlah orang terpilih sudah lengkap sesuai dengan rencana Allah. Semakin dekat akhir zaman, semakin banyak orang Kristen akan dibunuh sampai penghakiman akhir tiba. Hanya Allah yang tahu kapan waktunya dan jumlah pasti orang-orang terpilihnya. Saudara, perikop ini mengajarkan kita bahwa sebagai orang percaya, supaya kita punya ketabahan dan pengharapan di tengah-tengah penganiayaan yang mungkin harus kita alami karena iman kita kepada firman Allah dan karena kesaksian tentang Kristus. Dan di sini kita diingatkan untuk tidak membalas dendam secara pribadi, tetapi bersabar sambil berseru memohon keadilan dari Allah yang kudus dan benar atas penderitaan yang dialami. Jadi kita harus siap untuk berkorban, bahkan dengan nyawa kita, karena tujuan akhir bukanlah kepuasan balas dendam, melainkan supaya kebenaran, keadilan, dan kehormatan Allah dipermuliakan di bumi. Meskipun harus melewati masa sulit, untuk sementara waktu kita dapat tetap optimis dan berharap pada kedatangan Kristus kembali yang akan memulihkan dan menghakimi segala sesuatu sesuai dengan rencana Allah bagi semesta ciptaannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang kudus dan benar, buatlah kami tabah dalam menghadapi tantangan karena iman kami. Kuatkanlah pengharapan kami pada keadilan-Mu yang pasti datang. Kami siap untuk berkorban demi kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Amin.